Tidak semua psikopat ada di penjara. Beberapa juga ada di ruang rapat. Hare, 2002. 1 dari 5 bos perusahaan ternyata adalah psikopat. Menurut riset yang dilakukan oleh psikolog forensik Nathan Brooks pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Mr. Brooks dan timnya kala itu menemukan bahwa 21% pekerja profesional dengan jabatan level manajer ke atas memiliki ciri-ciri layaknya psikopat. Ciri-ciri yang umumnya diasosiasikan dan ditemukan pada pelaku kriminal seperti Ted Bundy dan Jeffrey Dahmer. Temuan ini sempat menghebohkan karena angka 21% itu sudah seperti persentase banyaknya psikopat yang ada di penjara. Kasarnya nih, kalau mau pakai contoh Indonesia, jumlah orang psikopat di kantor-kantor SCBD sebenarnya sama dengan jumlah psikopat yang ada di penjara Nusa Kambangan. Wah, kok bisa ya orang-orang psikopat ini malah punya jabatan tinggi? Disclaimer, sebelum kita masuk lebih dalam, gue bakal peringatin dulu. Istilah psikopat dalam konteks video ini digunakan untuk menyebut bos yang punya ciri-ciri psikopat. Tapi, mereka bukanlah psikopat murni. Jumlah psikopat murni yang telah didiagnosis oleh ahli, angkanya adalah 0,6% hingga 1% dari masyarakat. Jadi sangat besar kemungkinannya kalau bos lo itu bukanlah psikopat murni yang punya kecenderungan aksi kriminal. Tapi jangan lengah dulu, karena ciri-ciri psikopat dalam diri bos tetaplah ada, yang mana tetap menimbulkan dampak negatif bagi orang-orang di sekitarnya. Kembali lagi ke pertanyaan di awal. Jawabannya terletak pada kepribadian psikopat itu sendiri. Menurut Asosiasi Psikolog Amerika, psikopat adalah sebuah bentuk gangguan kepribadian di mana individu menunjukkan perilaku antisosial. Seorang psikopat memang memiliki banyak sisi negatif, seperti tidak punya rasa empati, tidak pernah merasa bersalah, dan suka balas dendam. Tapi di sisi lain, psikopat juga memiliki beberapa kelebihan seperti berani mengambil resiko dan punya banyak akal. Dunia korporat yang lebih mendewakan hasil ketimbang proses sangatlah cocok dengan kelebihan yang dimiliki psikopat. Sehingga mereka lebih mudah naik jabatan dan akhirnya menempati posisi-posisi penting di perusahaan. Maka jangan heran kalau dua tokoh dunia yang dikenal sangat inovatif yakni Steve Jobs dan Elon Musk ternyata menunjukkan perilaku layaknya psikopat. Sayangnya, hanya sedikit bos psikopat yang benar-benar inovatif seperti Jobs dan Elon. Sisanya, ya lebih banyak meresahkan rekan kerja dan bawahannya ketimbang membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Buat lo yang saat ini punya bos yang ngeselin, toxic, killer, atau apapun itu istilahnya, pernah gak sih kepikiran kalau ternyata bos lo itu aslinya psikopat? Kalau masih ragu, coba lu cocokin perilaku bos lu dengan beberapa ciri bos psikopat berikut ini. Mungkin ketimbang dibilang gerak-geriknya seperti psikopat, bos-bos toksik ini lebih memperlihatkan ciri-ciri orang yang narsis. Maka nggak mengherankan kalau banyak ciri-ciri yang hanya berpusat pada diri mereka sendiri. Karena balik lagi ke fakta utamanya, orang-orang psikopat tidak punya rasa empati. Nah, berikut ini adalah 4 ciri paling umum dari seorang bos psikopat. Yang pertama, menawan di awal, tapi busuk setelahnya, alias muka dua. Apakah lu pernah merasa atasan lu baik banget pas lu baru masuk, tapi kemudian setelah beberapa bulan sifatnya berubah 180 derajat? Kalau jawabannya iya, hati-hatilah. Karena kemungkinan besar, bos lu itu termasuk kategori psikopat. Mirip seperti karakter Prince Charming di Shrek 2, yang cuma manis di awal, bos psikopat ini sengaja bersikap sangat ramah pada calon pekerja ataupun anak baru agar memperlancar proses perekrutan. Memberikan ilusi bahwa bekerja dengannya adalah pilihan yang tepat. Setelah masa-masa percobaan selesai dan kontrak sudah ditandatangan, barulah sifat aslinya muncul. Seketika saja, bos yang kemarin masih ramah, tiba-tiba menjadi galak dan mengeluarkan berbagai sifat aslinya yang toksik. Di mata bos-bos psikopat seperti ini, bawahan bukanlah manusia, melainkan hanya alat semata. Yang kedua, keegoisan ekstrim. Sedikit egois di tempat kerja sudah menjadi hal yang lumrah. Namun beda ceritanya apabila kadar keegoisan ini sudah kelewatan.
Salah satu bentuk keegoisan dari bos psikopat yang paling sering dialami bawahan adalah tidak mau mengakui kesalahan sampai kapanpun. Lu mungkin punya bos yang gak mau ngaku salah ketika ada meeting dengan atasan karena takut kehilangan muka, namun kemudian mengakui kesalahannya ketika meeting dengan timnya. Tipe yang seperti tadi ya masih bisa dimaklumi. Tapi ada juga tipe bos yang sampai kapanpun tidak akan mau mengaku salah. Kalau bawahannya memberikan argumen, pasti ada aja alasan yang dikeluarkannya. Mulai dari alasan informasinya nggak valid, sampai berbohong secara terang-terangan. Kalau merasa bos lu seperti ini, kemungkinan besar dia masuk kategori psikopat cukup besar. Yang ketiga, haus pengakuan. Nah, kalau ciri yang ketiga ini, cara tahunya cukup mudah. Biasanya, bos yang haus akan pengakuan selalu memanfaatkan kesempatan untuk pamer. Entah itu bonus yang dia dapat, barang yang dia baru beli, sampai yang tidak penting seperti resto mewah yang baru ia datangi. Alasan bos psikopat suka pamer adalah karena harga dirinya yang tinggi namun rapuh, jadinya si bos perlu asupan rasa hormat dan kagum dari bawahannya. Selain suka pamer, si bos suka menolak untuk mengakui kehebatan anggota timnya karena dalam kepalanya semua kesuksesan adalah berkat usahanya sendiri. Dialah karakter utama yang melakukan semua pekerjaan. Beberapa kalimat ajaibnya adalah, "Ya, kerjamu bagus, tapi datanya dari saya kan?" Atau, "Baru segitu aja? Jangan sedeng dulu kamu. Saya aja yang tanggungannya lebih banyak, biasa aja." Dan ciri terakhir, apalagi kalau bukan manipulatif. Manipulasi adalah salah satu ciri klasik namun paling mendasar dari seorang bos yang psikopat. Karena tidak punya rasa empati, ia akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan pribadinya. Dan karena itulah, bos manipulatif juga adalah yang paling berbahaya. Bukan hanya karena perilakunya, tapi juga karena kita sebagai bawahan seringkali susah untuk mengetahui bahwa kita sedang dimanipulasi. Contoh tindakan manipulasi yang paling sering dilakukan adalah menjadikan bawahannya sebagai tumbal. Bisa sebagai kambing hitam dari kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh bos ini sendiri. Bisa juga dijadikan alat untuk menjatuhkan atasan lain yang ia benci. Selain itu, bos manipulatif suka menebar gosip untuk memecah belah bawahannya. Semua tindakan tadi berasal dari sebuah mindset yang cukup simpel. Gunakan yang berguna, buang yang mengganggu. Kalau mau tahu pembahasan lebih lengkap tentang manipulasi, bisa klik video di kanan atas ini ya. Terus gimana solusinya? Buat lo yang punya bos dengan tanda-tanda psikopat, jangan panik dulu. Mark Freestone, seorang dosen senior ilmu penyakit jiwa di Universitas Queen Mary London, punya beberapa cara yang ampuh. Saran yang diberikan oleh Bapak Freestone terbagi untuk dua kategori. Yang pertama adalah untuk bos yang level psikopatnya masih bisa ditolerir. Dan yang kedua adalah untuk bos yang level psikopatnya sudah parah. Kita mulai dari solusi untuk menghadapi bos kategori pertama. Sebagai awalan, Mark menganjurkan agar lebih berfokus pada insentif dibanding melakukan penolakan. Maksudnya gimana? Jadi, pas lu dikasih tugas tambahan yang macam-macam, ketimbang menjawab saya tidak bisa melakukan pekerjaan X karena sudah ada di luar tanggung jawab saya, lebih baik diubah menjadi ide yang bagus. Tapi saya yakin hasilnya bisa lebih baik apabila diarahkan lebih oleh bapak atau ibu. Dari yang sebelumnya adalah penolakan dengan kesan negatif, berubah menjadi penggunaan insentif hasil yang lebih baik untuk mengembalikan sebagian beban pekerjaan ke si bos itu sendiri. Solusi lain yang bisa lu ambil adalah mencari bantuan ke rekan kerja ataupun senior yang dirasa aman. Kalau bos lo itu psikopat, kemungkinan besar perilaku toksiknya juga dirasakan oleh rekan-rekan kerja lu yang lain. Nah, disinilah peran solidaritas antar sesama rekan kerja menjadi penting. Lu bisa menjadi support system buat teman kerja dan sebaliknya. Utamanya soal masalah mental karena terpapar perilaku toksik si bos ini. Kadang kita semua perlu teman seperjuangan yang bisa menjadi tempat untuk sekedar meluapkan emosi. Kalau ada senior yang berperan sebagai mentor, itu jauh lebih bagus. Lu bisa mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang ada dan mencari solusinya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori bos psikopat yang parah.
Untuk menghadapi yang satu ini sih, Mark menganjurkan lebih baik berhenti saja ketimbang meresikukan kesehatan mental lu. Apalagi kalau perusahaan tempat lu bekerja ini tidak berusaha untuk menjaga lingkungan kerja yang kondusif dengan membiarkan si bos psikopat ini bekerja seperti biasa. Lu sebaiknya berpikir kembali apakah tempat ini adalah tempat kerja yang tepat, kata Mark. Tapi misalkan memang lu benar-benar ingin tetap mempertahankan pekerjaan lu yang sekarang, satu cara yang bisa dipakai adalah sering-sering memuji si bos ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bos psikopat adalah orang narsis yang haus pujian. Jadi dengan memuji atau menjilat, lu bisa menciptakan kesan bahwa lu berada di pihak si bos, yang mana bisa menghindarkan dari pemberian tugas-tugas kelewat berat atau dimarahi karena hal yang tidak penting. Semoga dengan mengetahui beberapa trik tadi, lu bisa sedikit mengurangi stres karena harus berhadapan dengan bos-bos psikopat di tempat kerja. Kalaupun saat ini lu belum bekerja atau masih dalam proses mencari, informasi ini bisa menjadi bekal yang cukup sebelum nantinya lu terjun ke dunia korporat. Ingat, jika memang bos lu sudah kelewat parah dan tidak ada solusi lain, lebih baik berhenti saja. Anggap saja itu pertanda bahwa tempat kerja terbaik adalah yang berikutnya. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo yang suka ngeluh tentang bos di tempat kerjanya. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.